Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali dalam pembelajaran tematik. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kalian selalu sehat walafiat. Mari sebelum belajar dan sebelum berdoa, Pak Guru kasih ice breaking. Salam pendidikan. Jawabannya salam. Ya, seperti itu ya. Pak Guru ulangi. Salam pendidikan. Jawabannya salam. Aku anak cerdas, pantang menyerah, selalu belajar untuk menggapai cita-cita. Indonesia jaya. Ya, seperti itu jawabannya. Oke, sebelum belajar malah kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan kalian selalu sehat walafiat dan dapat meraih cita-cita yang kalian inginkan kelak. Berdoa mulai. Bagi anak-anak selanjutnya, mari kita pelajari ya pembelajaran 2, masih subtema 2, keunikan daerah tempat tinggalku. Tujuan pembelajaran kali ini SBDP dengan kegiatan mencari tahu tentang tari daerah. Kalian dapat mengetahui berbagai ragam tari daerah di Indonesia. Bahasa Indonesia dengan kegiatan membaca cerita fiksi, kalian dapat menuliskan tokoh-tokoh dalam cerita fiksi baik yang protagonis maupun yang antagonis. IPA dengan kegiatan mencoba berbagai gaya, siswa dapat menjelaskan berbagai contoh pengaruh gaya terhadap gerakan bedah di lingkungan sekitar. Ya, aku berasal dari Bali, ya, makanya Pak Guru pakai udeng. Ya. Kita patut berbangga karena kita tinggal di Bali, anak-anak. Keunikan Bali diantaranya terlihat dari keragaman kesenian yang ada. Bagaimana keunikan Bali dilihat dari keseniannya berupa karya tari. Dayu berasal dari Bali. Bali terkenal dan kaya ragam tari-tarian yang indah. Dayu sangat menyukai tari, oleh sebab itu Dayu rajin berlatih tari. Kali ini Dayu berlatih tari pentil. Anak-anak, Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa yang tersebar dari berbagai daerah. Setiap daerah memiliki jenis tarian dengan keunikan tersendiri. Misalnya, keunikan tari dari Bali diantaranya dengan penampilannya, gerak-gerak tarinya dilakukan dengan energi dan dinamis. Selain Bali, daerah lain juga memiliki ragam tari daerah berbeda. Tarian apa sajakah itu? Ayo kita cari tahu bersama. Apa saja karya tari yang kalian ketahui dari daerah mana karya tari itu? Coba cari tahu berbagai karya tari daerah asalnya. Kemudian tuliskan dalam kolom berikut. Ya, ini Pak Guru kasih contoh, kalian bisa menuliskan kembali. Nama tari, tari tortor, asal daerah Sumatera Utara, tari piring Sumatera Barat, tari yapong DKI Jakarta, tari gambiong Jawa Tengah, tari reog dari Ponorogo Jawa Timur, tari keca dari Bali, tari hudok dari Kalimantan Timur, tari balumpa Sulawesi Tenggara, tari berburu dari Papua, tari saman dari Aceh. Setiap tarian daerah memiliki keunikan tersendiri. Keunikan tari daerah terlihat dari unsur-unsur tari. Gerak merupakan unsur utama dalam tari. Unsur lain adalah busana, tata rias, iringan, dan properti atau perlengkapan tari. Gerak tari adalah serangkaian gerakan indah dari anggota tubuh yang dapat dinikmati oleh orang lain. Gerak tari Nusantara sangat beragam. Gerak tari dari suatu daerah berbeda dengan daerah lain. Pasti punya keunikan tersendiri. Mari kita mengamati bersama ya, ini tari keca anak-anak. Ya, ini dari Bali, kemudian ini tari Mara dari Jawa Barat, ini tari kipas, serumpun dari Sumatera Selatan, ini tari golek dari Yogyakarta. Saya contoh gambar gerak tari daerah berbagai daerah di Indonesia. Kalian bisa mencobanya di rumah. Ya, ada dua jenis karya tari, yaitu tari tradisional dan tari kreasi baru. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan tari tradisional? Tari tradisional adalah tarian yang telah mengalami perjalanan sejarah cukup lama. Contoh tari tradisional yaitu tari serimpi, sangopati, dan tari gambiong dari Jawa Tengah. Anak-anak, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan tari kreasi baru? Tari kreasi baru sering disebut tari modern. Tari kreasi baru merupakan karya tari garapan baru. Contoh tari kreasi baru yaitu tari Manuk Rawe, Garuda Wisnu, dan Belibis dari Bali. Kalian bisa melihat sumbernya dari internet banyak sekali. Ya, ini Pak Guru kasih contoh tari Merak Jawa Barat, tari kupu-kupu Bali, tari Manipuren Jawa Tengah. Kalian bisa menambahkan sendiri. Selanjutnya Dayu teringat dengan neneknya. Nenek Dayu tinggal di Pulau Bali. Dayu sering mengunjungi neneknya yang tinggal di Pulau Bali.
Dayu menyeberang dari Pulau Jawa ke Pulau Bali menggunakan kapal feri. Pulau Bali dan Pulau Jawa dihubungkan oleh sebuah selat. Selat itu bernama Selat Bali. Asal-usul terjadinya Selat Bali diceritakan dalam sebuah cerita. Bagaimana ceritanya? Mari kita simak bersama. Jadi asal-usul Pulau Bali, ya. Mari kita simak anak-anak terjadinya Selat Bali. Mani Angkeran adalah putra Sidimantra, seorang Brahmana. Mani Angkeran dan ayahnya tinggal di kerajaan Daha, Bali saat Pulau Bali belum terpisah dengan Pulau Jawa. Mani Angkeran suka sekali menghambur-hamburkan harta orang tuanya. Berulang kali Sidimantra menasihati anaknya, namun Mani Angkeran tidak mau mendengarkan nasihat ayahnya. Harta orang tuanya pun dihabiskan, bahkan dia berani berutang kepada orang lain. Pada akhirnya Mani Angkeran dikejar-kejar penagih hutang. Sidimantra tidak tega, hartanya sudah habis, tapi Sidimantra tidak mau anaknya celaka. Suatu saat Sidimantra mendapat petunjuk lewat mimpi untuk meminta pertolongan pada naga Besuki di Gunung Agung. Naga Besuki adalah naga hijau besar, ekornya penuh dengan emas dan permata. Sidimantra segera bergegas untuk menemui naga Besuki di Gunung Agung. Sidimantra menjelaskan maksud kedatangannya kepada naga Besuki. Sidimantra meminta sedikit harta untuk membayar utang-utang Mani Angkeran. Naga Besuki bersedia untuk membagi sebagian hartanya. Naga Besuki mulai menggoyang-goyangkan ekornya seketika. Beberapa emas dan permata pun rontok. Sayangnya, harta yang didapat ayahnya kembali digunakan Mani Angkeran untuk berfoya-foya. Mani Angkeran yang kehabisan harta akhirnya mencari tahu tempat ayahnya mendapat harta. Seseorang memberitahunya bahwa Sidimantra memperoleh harta dari naga Besuki. Mani Angkeran segera menemui naga Besuki di Gunung Agung seperti yang telah dilakukan ayahnya. Naga Besuki, sudilah kiranya kau bagi sedikit hartamu untuk membayar utang-utangku, kata Mani Angkeran kepada naga Besuki. Aku sudah memberi ayahmu Sidimantra emas dan permata. Apakah itu masih kurang? Kata naga Besuki sedikit kesal. Aku mohon, beri aku sedikit lagi hartamu naga Besuki yang murah hati. Mohon Mani Angkeran kepada naga Besuki. Baiklah, aku akan mengabulkan permintaanmu, asal kau berjanji tidak akan berfoya-foya lagi, kata naga Besuki. Naga Besuki akhirnya luluh. Dia mulai menggoyangkan ekornya. Mani Angkeran silau melihat begitu banyak emas dan permata yang menempel di ekor naga Besuki. Dia segera memotong ekor naga Besuki dengan pedang. Namun naga Besuki berhasil menghindar. Dia segera menyemburkan api dari mulutnya sehingga Mani Angkeran terbakar menjadi abu. Sidimantra yang melihat kejadian itu segera memohon kepada naga Besuki untuk menghidupkan kembali Mani Angkeran. Wahai naga Besuki, sudikah kau menghidupkan kembali anakku Mani Angkeran? Beri dia kesempatan untuk memperbaiki diri. Mohon Sidimantra, aku akan menghidupkan Mani Angkeran lagi, tapi dengan satu syarat. Mani Angkeran tidak boleh pulang bersamamu. Dia harus tinggal bersamaku dan menjadi muridku. Aku akan mengajarkan dia menjadi orang yang baik dan berilmu, kata naga Besuki sambil menghela napas. Baiklah naga Besuki, aku serahkan anakku kepadamu untuk dididik menjadi anak yang baik, jawab Sidimantra. Akhirnya Mani Angkeran hidup kembali. Sidimantra segera mengeluarkan tongkat dan membuat garis memisah dirinya dan anaknya. Garis itu mengeluarkan air yang deras dan memisahkan Gunung Agung dengan sekitarnya. Sampai sekarang garis itu dikenal sebagai Selat Bali yang memisahkan Pulau Jawa dan Pulau Bali. Ya, demikianlah ceritanya anak-anak. Ya, seru bukan? Selanjutnya kita identifikasi. Yang pertama, sebutkan tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita berjudul terjadinya Selat Bali. Itu Mani Angkeran, Sidimantra, dan naga Besuki.
Yang kedua, pada pembelajaran di subtema 1, kalian telah mempelajari tentang tokoh protagonis dan antagonis. Apa yang dimaksud dengan tokoh protagonis? Ya, adalah tokoh yang bersifat baik. Tokoh antagonis adalah tokoh yang bersifat tidak baik atau jahat. Yang ketiga, tuliskan tokoh antagonis yang terdapat dalam cerita berjudul Terjadinya Selat Bali, yaitu Mani Angkeran. Ya. Yang keempat, tuliskan tokoh protagonis yang terdapat dalam cerita berjudul Terjadinya Selat Bali, yaitu Sidi Matra dan Naga Besuki. Kemudian, ayo menulis. Kalian bisa mencari sebuah cerita rakyat yang berasal dari daerah kalian. Ya. Kemudian kalian catat di sini. Setelah kalian menulis, ya, kemudian kalian bisa menyebutkan tokoh protagonis dan antagonis yang sudah kalian buat tulisan tentang cerita yang kalian sukai tadi, yang kalian pilih. Selanjutnya, Dayu selesai berlatih tari. Dayu pulang dengan mengendarai sepeda mulanya. Dayu mengayuh sepeda perlahan, kemudian Dayu mengayuh sepeda semakin cepat. Sepeda Dayu mengalami perubahan kecepatan dari lambat menjadi cepat. Dayu mengayuh sepeda, berarti Dayu melakukan gaya otot. Jadi, dapat disimpulkan bahwa gaya dapat mengubah kecepatan gerak benda. Ini pelan, kemudian ini ngebut, seret. Pada pembelajaran lalu, kalian telah mempelajari tentang pengaruh gaya terhadap gerak benda. Masih ada kamu, apa saja pengaruh gaya terhadap gerak benda? Mari ingat kembali melalui latihan berikut. Kamu telah mengenal tentang gaya. Gaya dapat mempengaruhi gerakan benda. Ayo ingat kembali apa saja macam pengaruh gaya terhadap gerak benda. Perhatikan. Yang pertama, gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Gaya dapat mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Gaya dapat mempengaruhi benda bergerak lebih cepat atau lebih lambat. Gaya dapat mempengaruhi arah gerak suatu benda. Kemudian anak-anak setelah menuliskan pengaruh gaya terhadap benda, lakukan kegiatan berikut. Ya, kalian bisa mencari gambar peristiwa gerak benda, misalnya seorang bapak sedang mendorong mobil, motor, dan gerobak. Anak sedang memantulkan bola dan anak sedang mengayuh sepeda. Gambarkan gambar yang telah kalian peroleh pada kotak dalam tabel berikut. Ya, ini contoh, Pak Guru membantu menjawab, kalian akan bisa menambahkan sendiri. Peristiwa gerak benda ini, ya, seorang anak mengayuh sepeda. Pengaruh gaya terhadap gerakan benda, mengayuh sepeda terjadi gaya yang mengakibatkan sepeda menjadi bergerak. Gaya mempengaruhi arah gerak suatu benda. Kemudian gaya dapat mempengaruhi kecepatan gerak benda. Ini Pak Guru contohkan lagi. Ya, seorang ayah mendorong mobil. Ya, jadi gaya dapat mengubah arah gerak benda. Peristiwa gerakan benda yaitu mendorong mobil. Kemudian yang ketiga, seorang anak memantul-mantulkan bola. Ya, gaya dapat menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Awalnya benda atau bola ini diam, tapi ketika kita ambil, kita pantul-pantulkan, akan bergerak. Ya. Ayo renungkan apa pengetahuan yang kalian pelajari dari pembelajaran hari ini. Tuliskan dalam kotak di bawah ini. Pak Guru bantu menjawab dan kalian bisa menambahkan sendiri. Yaitu kita mempelajari tentang ragam tarian daerah tradisional maupun kreasi, mempelajari cerita fiksi beserta tokoh protagonis dan antagonis, belajar macam-macam bentuk gaya dan pengaruhnya. Selanjutnya, apa manfaat pembelajaran yang telah kalian lakukan hari ini? Jelaskan. Dapat mempelajari dan menghargai jenis tari dan asal daerahnya, dan dapat menambah wawasan. Dengan mempelajari teks cerita fiksi dapat bermanfaat membedakan mana yang baik dan yang tidak baik. Kemudian dengan mengetahui gaya dan bentuk pengaruhnya dapat bermanfaat mengetahui gaya dan pengaruhnya dalam berkegiatan sehari-hari. Ya. Kemudian bagaimana perasaan kalian saat belajar hari ini? Apakah senang? Ya, harus senang. Belajar kalau diawali senang pasti akan menimbulkan daya ingat dan akan menjadikan kalian cerdas. Ya, kuncinya harus senang terlebih dahulu. Oke, mari kita akhiri. Ya, sebelum kita akhiri, maksudnya anak-anak, Pak Guru berpesan tetap jaga kesehatan kalian. Kunci utamanya, ya, jaga protokol kesehatan kalian. Selalu rajin belajar, rajin berolahraga. Apabila ada kekurangan, Pak Guru mohon maaf. Mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Salam tematik cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.